Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Holili di channel GS Channel. Oh ya teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan informasi atau berbagi pengalaman lah tentang asam lambung, GERD, anxiety-nya juga ya termasuk ya. Gini teman-teman, dulu waktu aku sakit asam lambung itu teman-teman, aku pernah eh, berpikir begini, kenapa ya penyakit saya itu nggak sembuh-sembuh, kenapa ya kok sakit saya itu lama sekali gitu ya teman-teman, yang mau sembuh tuh lama gitu teman-teman, apa ya penyebabnya gitu. Nah, setelah saya pahami penyakitnya, awal mulanya gitu apa gitu, dan saya itu hindari hal itu teman-teman, ya alhamdulillah ya, hari demi hari itu berangsur-angsur membaik gitu teman-teman ya. Penyebabnya itu biasanya ada tiga teman-teman, penyebabnya kalian itu nggak sembuh-sembuh. Yang pertama bukan yang pertama sih, yang harus kalian itu ketahui, yaitu kenali dulu penyebabnya asam lambung, penyebabnya GERD itu apa ya, penyebabnya kamu itu terkena GERD atau asam lambung gitu ya, penyebabnya itu apa, kenapa aku bisa kena GERD. Nah, pasnya seperti itu, kalian harus kenali itu teman-teman. Kenapa saya nyuruh kalian gitu, karena salah satu untuk mengobati, salah satu cara untuk agar kondisi lambung kalian yang itu bukan penyakit ya teman-teman ya, itu luka iritasi kayak sariawan gitu. Nah, salah satu agar sariawan yang di dalam lambung kalian itu sembuh itu bagaimana? Nah, itu ada di tiga ini. Yang pertama, kalian harus kenali ya. Yang pertama, kalian harus kenali, pahami apa sih penyebabnya. Tuh. Terus yang kedua, biasanya ada di faktor kalian telat makan. Kayak gitu ya, ada di faktor ini. Telat makan, terus sering bergadang. Begitu. Terus yang ketiga itu pikiran teman-teman. Pikiran kalian tuh stres. Tapi sebenarnya bukan di pikiran saja ya, sebenarnya penyebabnya itu ada di makan teman-teman. Kalian itu sering telat makan, terus kalian itu gimana ya jelasinnya ya, kayak gini misalkan nih, pagi itu orang sarapan itu kan biasanya dari antara anggaplah jam 7, setengah 7 sampai jam 10, maksimal jam 10. Nah, taruh dulu teman, panas. Nah, biasanya begitu kan, dari jam 7, setengah 7 lah, setengah 7 sampai jam 10. Kadang kalian itu biarin gitu, karena penyebabnya mungkin sibuk sama pekerjaannya seperti itu. Akhirnya apa? Telat dari jam 10. Nah, itu nggak baik teman-teman. Tapi kalau cuman sekali dua kali itu nggak ngefek. Tapi kalau kalian keseringan, itu nanti kambuhnya ya bisa berbulan, 2 atau 3 bulan kemudian nanti bisa seperti itu teman-teman. Karena penyakit asam lambung, GERD, kalau anxiety kan pikiran mental kalian kan ya. Kalau asam lambung itu sama GERD-nya itu gara-garanya yaitu tadi ya, kalian tuh kelamaan apa ya, nunda-nunda makan, jam makan, waktunya jam makan kalian nggak makan.
Ya mungkin disebabkan oleh pekerjaan misalkan. Setidaknya kalian harus apa ya, jagalah gitu. Ketika kalian lapar, isi walaupun cuma 1 sendok 2 sendok. Misalkan di posisinya sibuk kerja, tok tok tok, perut bunyi kerut 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 gitu misalkan, makan walaupun cuma 1 sendok, set set, telat oleh, siapa tahu ada bos gitu kan, isi perutnya walaupun 1 sendok gitu. Tapi berhubung kalian udah sakit, hal itu nggak bisa diterapkan lagi teman-teman. Bagaimana caranya? Nah itu tadi kan saya udah ngasih 3 nih kan ya. Yang pertama itu kenalin penyebabnya. Ketika kalian udah sadar, saya juga begitu dulu. Saya sadar, oh iya ya, aku terkena GERD ini gara-gara aku telat-telat makan. Nah udah, berarti paham kalian. Gara-gara tidurnya selalu larut gitu misalkan. Jam 1, jam 2, jam 3 baru tidur. Nah ini harus kalian harus pahami nih. Ini penyebabnya. Terus kedua, kalian nggak boleh telat makan lagi teman-teman. Ya, kalian nggak boleh telat lagi. Kenapa? Karena lambung kalian itu lambung kalian itu sedang iritasi atau luka. Berbahayakah asam lambungnya itu mas? GERD-nya berbahaya? Oh, sebenarnya tidak teman-teman, tidak berbahaya. Cuman kalau kalian nggak makan, nah bisa tambah luka begitu. Intinya makan kalian. Intinya makan, minum. Insya Allah walaupun asam lambung kalian kambuh-kambuhan, kalian nggak akan apa-apa. Karena apa? Karena asam lambung itu nggak berbahaya. Itu pun dari dokter pun udah dijelasin. Bikin meninggalkah orang orang yang sakit asam lambung bisa bikin orang meninggal? Oh tidak teman-teman, jauh dari nafas kematian. Tapi iya emang orang itu efeknya cuma teman-teman sama kayak kalian minum obat. Efeknya apa? Pahit. Efeknya apa lagi? Sembuh. Nah, sehat lagi. Kayak gitu. Terus yang ketiga, itu kan di pikiran kan ya. Biasanya ada di pikiran. Sebenarnya pikiran itu bisa ditaruh nomor kesekian, teman-teman. Soalnya yang jadi faktor utamanya itu kalian tidak sembuh-sembuh itu karena makan. Atur makan. Terus yang ketiga pikiran, kayak gitu. Karena apa? Gini teman-teman, asam lambung kalian itu kalau kalian berpikirnya kebangetan, sering banget mikir yang enggak, mikirin masa yang akan datang, mikir yang kemarin gitu ya, kadang gitu. Kadang campur aduk pikirannya sampai nggak bisa tidur. Nah itu penyebabnya yang kenapa lambung kalian nggak sembuh-sembuh itu ya, penyebabnya itu nggak sembuh-sembuh. Kenapa ya kok lama banget ya? Itu penyebabnya teman-teman ya. Teman-teman harus rubah itu, harus bisa kendalikan pikiran kalian, harus belajar fokus ya. Intinya itu kalian itu harus kontrol lah semuanya ini, yang 3 ini. Apa? Dari cara hidup kalian, makannya, sama pikirannya. Ini harus dikontrol kalian ya. Dulu ya aku juga sering dimarahin sama dokter teman-teman, karena bolak-balik rumah sakit. Gara-gara apa ya? Itu tadi. Makanannya diserabut sama saya kan dulu kan. Diserabut pokoknya. Apalagi ya saya juga suka makan tahu nih. Tahu tuh aku serabut lah. Makan pokoknya makan. Ya ujung-ujungnya apa? Kambuh. Karena apa? Karena saya nggak tahu teman-teman. Main serabut aja makan semua. Ada orang yang bilang makan aja, nggak usah ikut pantangannya dokter. Weh jangan. Karena dia yang bilang seperti itu orangnya nggak pernah sakit asam lambung, GERD teman-teman. Karena orangnya itu nggak pernah sakit berarti dia.
dia nggak pernah ngalamin sakit, bohong. Mungkin dia cuman emah, karena emah itu sama GERD itu berbeda. Emah itu istilahnya level 1, asam lambung level 3, GERD-nya itu level 5 gitu. Kalau level udah nyampe ke 5 itu aduh, aku pun juga yang pernah ngalamin 3 kalinya itu, ketiga kalinya ya nggak mau ngulangin lagi lah gitu. Saya patenkan di dalam diri saya itu, aku harus aku harus jaga 3P-nya ini: pola makan, pola hidup, pola pikir. Sama yang satu lagi yang aku tambahin itu, keseharian kalian, aktivitas kalian, itu pola aktivitas kalian yang aku jaga. Biar apa? Biar membaik seperti itu. Tapi untuk yang sakit asam lambung yang sekarang ini ya harus wajib kalian kerjakan itu. Kalau kalian nggak ngerjakan hal itu, ya jangan harap kalian sehat. Ingat teman-teman, ada tetangga saya itu, dia sakitnya udah sekitar 20 tahun teman-teman. Mulai dia belum punya anak sampai punya anak, cewek dia. Sampai sekarang dia belum sembuh. 20 tahun, bayangin kalian ya, nggak sembuh. Karena apa? Ya itu tadi, itu cewek, khususnya cewek. Kalau cewek biasanya semua dibikin ribet, rempong gitu. Ya teman-teman ya, ingat, kalian harus pahamin ini. Kalau masalah pikiran ya, dokter sering bilang pikiran misalkan seperti itu. Iya betul teman-teman, pikiran. Tapi penyebab kalian itu terkena asam lambung, GERD, anxiety-nya itu berawal dari makan teman-teman. Kenapa aku bilang seperti itu? Dulu teman-teman, cerita sedikit ya. Dulu waktu aku kerja di perhotelan teman-teman, stres, iya dong stres. Udah ditinggalin cewek ya, diputusin cewek, dia nikah, kerjaan gak kelar-kelar, ditekan terus sama bos. Itu stresnya minta ampun teman-teman. Aku sampai mandi teriak-teriak di toilet, wah sampai gitu aku teman-teman. Wah, iya, sambil nyanyi-nyanyi gitu biar hilang stresnya. Asam lambung kambuh enggak. Karena apa? Karena aku waktu itu makannya teratur. Dari pihak hotel tuh saya dikasih jatah makan gitu, dikasih jatah makan, jadi makan aku teratur, ditanggung lah istilahnya jatah makanku gitu sama pihak hotel. Ya jadinya fan-fan aja, walaupun stresnya seperti apa. Nangis aku gara-gara cinta. Dulu kambuh asam lambung enggak, kena GERD enggak. Itu 2 tahun teman-teman, selama 2 tahun aku stres tuh ya. Tapi nggak tiap hari sih, paling seminggu 3 kali stresnya gitu, karena ditekan terus sama bos, kamu harus gini, kamu harus itu gitu kan. Tahu sendiri lah kalian yang bekerja ini, pasti tahu lah tekanan dari bos itu seperti apa. Stres, iya dong pastinya, pasti stres. Sakit asam lambung enggak. Karena apa? Karena ngatur makan saya. Dan saya nggak pernah waktu itu tuh nggak pernah tidurnya itu aku juga teratur. Masuk jam berapa ya dulu ya, anggaplah jam 3 sore aku masuk, pulang jam 11. Tapi posisinya capek banget kan, pulang kerja itu langsung tidur saya teman-teman. Makan, capek makan tuh ya, jam 10 saya makan, jam 10 jam 9 tuh makan, jam 11 tuh pulang kan, jam 11 tuh aku tidur teman-teman. Aman, nggak ada ya. Ingat, untuk yang sakit asam lambung ini yang nggak sembuh-sembuh, pahami pola hidup ini yang aku yang aku jelasin tadi ini, 3 ini. Pahami, kenali dulu berawal mulanya dari mana kalian sakit. Terus habis itu jagalah makan kalian, sama tidurnya kalian, dan juga yang terakhir sama pikiran kalian. Itu jaga ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa sebarkan video ini ke saudara kalian yang sedang sakit, atau teman-teman kalian yang sedang sakit, biar teman-teman atau saudara kalian itu kebagian
kebagian caranya, informasinya ini, biar kebagian. Ini apa? Ini sebenarnya kalau dibilang dari dokter enggak sih. Ini pengalaman saya pribadi, teman-teman. Kenapa saya sembuh dari penyakit ini? Ya itu alasannya. Ya. Untuk teman-teman yang sakit asam lambung, saya doain semoga cepat sembuh. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya di GS channel ini ya. GS channel akan selalu ngebantu kalian ya. Oke teman-teman, saya Holili, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.